Aku tidak pernah membayangkannya sama sekali. Bahwa secari kertas yang jatuh dari sebuah kantong kecil yang tersembunyi di dalam koper istriku akan menghancurkan duniaku hingga berkeping-keping. Kertas yang tampak sepele itu ternyata cukup untuk menyingkap semua rahasia yang telah istriku sembunyikan begitu lama. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa selama ini aku percaya aku hidup dalam keluarga paling bahagia di dunia. Halo, namaku Baskara Putra. Seorang insinyur berusia 35 tahun di sebuah perusahaan konstruksi. Karena kesibukan pekerjaan, aku sering harus bolak-balik ke lokasi proyek di luar kota. Tetapi aku selalu berusaha untuk tidak membiarkan istri dan anakku kekurangan apapun. Istriku, Maya Sari, berusia 32 tahun dan menjabat sebagai manajer tim penjualan di sebuah perusahaan makanan. Ia adalah wanita yang cekatan dan bersemangat. Kami memiliki seorang putri berusia 6 tahun, Kirana, yang baru saja lulus dari taman kanak-kanak. Kirana adalah alasan mengapa aku selalu pulang ke rumah setiap akhir pekan, tidak peduli seberapa jauh pun lokasiku. Aku pulang demi mendengar tawa putriku yang akan berlari memelukku sambil berteriak, "Ayah!" begitu melihatku. Namun, pada suatu hari, di tengah semua yang kuanggap damai, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh pada istriku. Maya, perjalanan dinasnya menjadi lebih sering, dan ia semakin sering pulang larut malam. Hari-hari di mana ia berdandan lebih dari biasanya juga bertambah. Awalnya, aku berpikir mungkin itu karena jabatan barunya yang menuntut banyak pertemuan di luar. Aku percaya padanya, jadi aku tidak banyak bertanya. Akan tetapi, hal-hal kecil mulai menumpuk dan terasa seperti duri di leherku. Misalnya, ia tiba-tiba mengubah kata sandi ponselnya dengan alasan kebijakan keamanan perusahaan telah berubah. Setelah makan malam, ia seringkali duduk termenung, lalu buru-buru masuk ke kamar dengan alasan ada email mendesak yang harus ditangani. Dari luar, semua alasannya terdengar masuk akal, tetapi dari sudut pandang seorang suami, itu adalah sinyal-sinyal yang meresahkan. Perlahan, aku merasa tersingkir dari kehidupan istriku. Semua insiden ini bermula dari perjalanan dinas Maya selama 3 hari 2 malam ke Bandung. Katanya, ia pergi bersama rekan-rekannya untuk melakukan riset pasar. Aku tidak curiga sedikit pun. Aku bahkan mengingatkannya untuk membawa tabir surya karena cuaca belakangan ini sangat terik. Sambil tersenyum canggung, Maya berkata, "Perjalanan dinas kali ini pasti membosankan, lalu cepat-cepat berbalik." Aku hanya mengira ia stres karena pekerjaan. Sampai ia kembali ke rumah. Hari itu adalah Selasa sore. Maya pulang dengan wajah yang sangat lelah. Ia nyaris tidak menyentuh makan malamnya. Lalu berkata akan mencuci pakaian dari koper dinasnya sendiri dan beristirahat. Biasanya aku akan membiarkannya. Tetapi hari itu berbeda. Aku melihat Maya memeluk erat kopernya, masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan mencuci pakaiannya satu persatu dengan tangan. Kemudian, ia menjemurnya di sudut teras belakang secara terpisah. Semua tindakannya terasa aneh. Terutama, mataku sempat menangkap pakaian dalam rendah berwarna merah anggur yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maya adalah orang yang konservatif dan biasanya lebih suka memakai piyama sederhana. Saat itu, pikiran jangan-jangan sempat terlintas. Tetapi aku berusaha keras menepisnya. Mungkin dia baru beli. Apa salahnya sesekali ingin suasana baru? Aku benar-benar ingin mempercayainya. Sampai malam itu tiba. Pukul 11 malam lewat. Aku memastikan istriku sudah tidur lelap. Ponselnya tergeletak terbalik di atas meja. Dengan hati-hati, aku pergi ke teras belakang. Ke tempat ia menjemur pakaian dalamnya secara terpisah. Aku berpura-pura memeriksa jemuran karena angin kencang. Di sudut yang gelap, di antara pakaian basah yang belum dicuci, aku menemukan sebuah kantong plastik putih yang diselipkan. Ketika kubuka kantong itu, di dalamnya ada sebuah lingerie tipis yang transparan. Pakaian itu begitu seksi hingga membuat wajahku memanas, meskipun aku suaminya. Namun, bukan lingerie itu yang membuatku membeku, melainkan benda kecil yang jatuh dari kantong kosmetik yang ada di dalamnya,
Sebuah struk pembelian kontrasepsi darurat. Di struk itu, nama pembeli, Maya Sari, tercetak dengan jelas. Aku terpaku di tempat. Terdengar suara sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Struk itu terlipat rapi menjadi dua. Mungkin ia berencana membuangnya setelah selesai mencuci. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas itu. Cahaya lampu dari koridor meneranginya, dan aku bisa membaca tulisan di atasnya dengan jelas. Tanggal pembelian, Senin pagi. Tepat di hari istriku berangkat dinas. Sambil menggenggam erat struk itu, aku berdiri lama di sana. Tubuhku terasa dingin seolah disiram air es. Aku bukan orang yang mudah curiga. Tetapi tidak ada suami yang tidak tahu untuk apa obat itu digunakan. Semakin kupikirkan, jantungku berdebar semakin kencang. Selama 7 tahun pernikahan kami, Maya tidak pernah sekalipun menggunakan obat semacam itu. Kami selalu berhati-hati. Terlebih lagi, belakangan ini tidak ada kejadian di antara kami yang memerlukan obat itu. Lalu, siapa yang membuat istriku meminum obat ini? Jangan-jangan, selama perjalanan dinas itu, tanpa sadar, aku membekap mulutku untuk menahan erangan yang nyaris keluar. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku berbaring membelakangi istriku, dan setiap kali ia bergerak, jantungku serasa mau copot. Di luar jendela, gerimis turun perlahan. Di dalam hatiku, badai besar sedang mengamuk. Haruskah aku membangunkannya dan menuntut penjelasan? Atau haruskah aku diam-diam mencari lebih banyak bukti? Aku tidak ingin menghancurkan keluargaku tanpa bukti yang kuat. Namun, secari kertas di tanganku ini sudah seperti tiket langsung menuju kebenaran yang paling kutakuti. Keesokan paginya, aku berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Aku membuat kopi seperti biasa dan menyiapkan sarapan untuk istri dan putriku. Maya tersenyum canggung dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi mengantar Kirana ke sekolah. Aku memandangi punggungnya yang menghilang di balik pintu depan, merasakan dadaku terasa begitu berat. Mulai hari ini, aku tidak lagi tinggal di rumah yang hangat dan damai. Aku hidup di dalam sebuah bingkai foto retak yang retakannya hanya bisa kulihat sendiri. Dan sekarang, aku harus tahu apa yang harus kulakukan. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan ini, tetapi untuk memastikan apakah wanita yang kupanggil istri selama 7 tahun ini pantas menyandang nama itu. Setelah menemukan struk kontrasepsi darurat di tas istriku, aku berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di luar, aku tetap mempertahankan citra sebagai suami yang lembut, ayah yang penyayang, dan pria yang berorientasi pada keluarga. Aku tidak mengubah kebiasaan sehari-hariku. Namun, di dalam diriku, lahar amarah mendidih, siap meletus kapan saja. Perasaan dikhianati, keharusan berpura-pura tidak tahu padahal aku tahu segalanya, membuatku lebih lelah daripada bekerja membawa ransel di lokasi proyek yang jaraknya ribuan kilometer. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil dari perilaku Maya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, dan waktu yang dihabiskannya di depan cermin sebelum berangkat kerja terasa jauh lebih lama. Ia yang biasanya hampir tidak pernah memakai riasan saat bekerja, kini memoles lipstik dengan teliti dan menyemprotkan parfum. Aroma parfum itu baru pertama kali kucium, jauh lebih kuat dan manis dari sebelumnya. Ketika aku bertanya tentang parfum itu, ia tertawa dan beralasan, "Oh, ini hadiah dari kakak di tim akuntansi. Aku coba pakai saja." Aku tersenyum canggung dan tidak bertanya lebih jauh, tetapi hatiku semakin berat. Aku juga menyadari tatapan matanya padaku telah berubah. Tatapan yang dulu hangat dan penuh kasih sayang telah hilang, digantikan oleh kewaspadaan dan penghindaran. Beberapa kali aku memergokinya terlonjak kaget ketika aku masuk ke kamar tanpa pemberitahuan. Dan ia buru-buru mengunci layar ponselnya seperti anak kecil yang kepergok melakukan sesuatu yang terlarang. Maya bukan orang seperti itu sebelumnya. Dalam hal privasi dengan suami, ia adalah orang yang paling santai di dunia. Tetapi sekarang, setiap tindakannya menyiratkan ada sesuatu yang disembunyikan. Aku harus memastikan apa itu. Malam itu,
Setelah Kirana tidur, aku sendirian pergi ke teras belakang dan menyalakan sebatang rokok. Rokok yang sudah kuhentikan sejak hari kelahiran Kirana. Tetapi malam itu, aku butuh sesuatu yang lebih kuat dari kopi. Angin musim kemarau berhembus sejuk, dan aroma melati dari rumah tetangga terbawa angin, tetapi tidak ada yang bisa menghiburku. Aku teringat struk kontrasepsi darurat itu. Aku teringat lingerie tipis dan tatapan menghindar dari istriku. Rasanya seperti berjalan di atas seutas tali tipis di antara kepercayaan dan kebenaran. Akhirnya, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku butuh bukti yang pasti. Aku harus tahu siapa pria itu dan sejauh mana hubungan mereka. Dan yang terpenting, aku butuh kepastian bahwa aku tidak sedang mencurigai istriku secara tidak adil. Wanita yang telah mendampingiku selama 7 tahun. Keesokan paginya, aku mengajukan cuti seminggu dari kantor. Kepada istriku, aku beralasan ada pelatihan teknis penting di kantor pusat Surabaya. Tanpa banyak bertanya, Maya hanya berkata, "Jaga kesehatan ya, jangan minum terlalu banyak." Aku menatapnya, tidak bisa menebak apakah ucapan itu adalah kekhawatiran yang tulus atau sekadar basa-basi suami istri. Aku mencium kening putriku dengan lembut dan meninggalkan rumah, tapi aku tidak pergi jauh. Aku menelepon Adi, sahabatku sejak kuliah yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Aku langsung ke intinya. "Di, tolong aku satu hal. Bisakah kau memulihkan riwayat panggilan atau pesan teks yang baru-baru ini dihapus dari nomor istriku?" Adi terdiam selama beberapa detik, lalu bertanya dengan hati-hati, "Baskara, ada apa?" Aku tidak menjawab. Aku hanya memintanya untuk menghubungiku jika sudah ada hasilnya. Adi adalah teman yang bisa menjaga rahasia, jadi aku bisa mempercayainya. Sore itu, aku menerima sebuah file berisi riwayat panggilan Maya. Saat kubuka file itu, dadaku terasa seperti dihantam palu. Ada sebuah nomor yang disimpan dengan nama Bapak Rendra, manajer tim. Ada catatan panggilan hampir setiap hari, beberapa kali sehari, bahkan di tengah malam. Yang aneh adalah, aku belum pernah sekalipun mendengar nama atasan bernama Rendra dari istriku. Aku menyimpan nomor itu secara terpisah dan mencari-cari di buku alamat lama yang tersimpan di komputer yang dulu kami gunakan bersama. Hasilnya mengejutkan. Nomor itu dulu disimpan dengan nama Rendra, kakak kelas. Barulah aku samar-samar mengingat nama itu. Rendra, mantan kekasih istriku semasa kuliah, dan juga manajer tim di perusahaan tempat Maya dulu bekerja. Waktu itu, mereka putus karena Rendra melanjutkan studi ke luar negeri, dan Maya pindah kerja. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai masalah besar. Semua orang punya masa lalu, dan kupikir itu hanyalah cerita lama. Tetapi sekarang, nama itu muncul kembali, menusukkan belati ke dalam kepercayaanku. Aku terus memeriksa riwayat pesan teks yang berhasil dipulihkan. Banyak pesan telah dihapus, tetapi beberapa masih tersisa. Kata-kata itu terpampang jelas di mataku. Malam itu benar-benar mendebarkan sekaligus menakutkan. Tenang saja. Semua sudah aku urus. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Aku mengerti segalanya, dan napasku terasa sesak. Aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Hal-hal yang selama ini coba kusangkal. Semua harapan yang ingin kupegang erat meski hanya seutas benang tipis kepercayaan. Semuanya hancur berkeping-keping seperti tirai raksasa yang terkoyak. Tidak ada lagi keraguan. Istriku, Maya, telah berselingkuh. Ini bukan sekadar perselingkuhan fisik. Ia terhubung kembali secara emosional dengan mantan kekasih yang pernah sangat dicintainya di masa lalu. Aku tertawa hampa di siang bolong. Tiba-tiba aku teringat hari pertama bertemu Maya. Senyumnya sangat indah. Ia begitu ramah dan baik hati. Aku teringat bagaimana ia merawatku dengan lembut saat aku sakit. Aku bahkan mencintai omelannya setiap kali aku pulang terlambat. Cinta ini, keluarga ini, apakah semua ini hanyalah sebuah sandiwara di mana hanya aku penonton yang tidak menyadarinya? Tetapi aku tidak mengatakan apapun pada Maya. Aku pulang ke rumah seperti biasa,
makan malam, mengantar anakku ke sekolah, dan membawakan segelas air untuk istriku ketika ia bekerja hingga larut malam. Namun, kepalaku sudah penuh dengan rencana. Aku tidak akan mengkonfrontasinya sampai aku tahu semua kebenarannya. Aku harus tahu sejak kapan ini dimulai, di mana mereka bertemu, dan apakah hubungan itu berlanjut setelah perjalanan dinas itu. Aku mulai mengawasinya. Suatu malam, aku berkata pada Maya bahwa aku harus berangkat lebih awal untuk perjalanan dinas ke Jakarta dan akan menginap di hotel dekat bandara. Tanpa banyak bertanya, ia hanya mengangguk. Aku mengendarai mobil meninggalkan rumah, tetapi aku menyewa sebuah kamar di motel kecil di pusat kota dan bermarkas di sana. Aku membawa pelacak GPS mini dan kamera super kecil yang terhubung ke ponselku. Beberapa hari sebelumnya, saat istriku mandi, aku diam-diam telah memasang alat pelacak di bagasi mobilnya. Dan di ruang keluarga, di tempat yang bisa melihat jelas sofa yang sering digunakan Maya saat bertemu teman atau bekerja dengan laptop, aku memasang sebuah kamera kecil. Aku juga harus memastikan apakah Rendra pernah datang ke rumah kami 3 hari berlalu. Mobil Maya, menurut alat pelacak, selalu bergerak di sepanjang rute pulang pergi kerja. Ia menjemput anak, berbelanja, dan pulang tepat waktu. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Aku hampir saja menyalahkan diriku sendiri. Aku merasa kasihan pada diriku yang melakukan hal seperti ini pada istriku. Namun, pada hari keempat, sinyal dari alat pelacak berhenti di sebuah kafe yang tersembunyi di gang kecil. Yang lebih aneh, kafe itu berjarak lebih dari 4 kilometer dari kantor Maya, dan itu bukan jalan yang biasa ia lewati. Aku menyalakan kamera di ruang keluarga, tetapi rumah itu kosong. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, tetapi sinyal itu tidak bergerak. Malam itu, ketika Maya pulang, aku bertanya dengan santai, "Hari ini bertemu klien di luar?" Tanpa berkedip sedikit pun, ia menjawab, "Tidak. Seharian di kantor." Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tetapi di dalam hatiku, gelombang besar mulai bergejolak. Istriku berbohong. Masalahnya adalah, apa dan siapa yang coba ia lindungi dengan kebohongan itu? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Fakta yang baru saja kutemukan adalah pukulan telak bagi harga diriku dan semua kepercayaan yang telah kuberikan padanya. Istriku telah membohongiku. Mungkin ini terlihat sepele, tetapi kebohongan kecil itulah yang meyakinkanku bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Maya berada di kafe asing itu selama hampir 2 jam. Dan ketika aku bertanya, ia bilang seharian berada di kantor. Jika semuanya baik-baik saja, mengapa harus berbohong? Jika itu hanya janji temu dengan teman, mengapa harus disembunyikan? Keesokan paginya, Maya bersikap seperti biasa. Bahkan ia tampak lebih ceria dari biasanya. Ia mengambilkan lauk untukku dan mencium kening putri kami sambil berkata, "Minggu depan ada seminar undangan klien di Surabaya dari kantor. Sepertinya aku harus pergi sekitar 2 atau 3 hari." Aku tersenyum ringan dan hanya menjawab, "Bersenang-senanglah, jaga kesehatan." Maya ragu sejenak menatapku, lalu segera berbalik untuk mulai mengemasi barang-barangnya. Aku berpikir dalam hati, apakah dia menyadari aku telah berubah? Atau ini hanya kegelisahan orang yang bersalah? Aku memeriksa kembali rekaman lokasi yang kusimpan kemarin dan memutar ulang video dari kamera keamanan baru yang kupasang di pintu masuk. Kemarin, setelah meninggalkan kafe itu, Maya tidak kembali ke kantor. Sebaliknya, ia langsung pergi ke sebuah toko roti di dekat rumah, membeli sebuah kue kecil, lalu pergi menjemput anak kami. Ia ingin menciptakan alur hari yang normal, seolah tidak ada apa-apa. Pemandangan itu semakin menguatkan keyakinanku bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku memutuskan untuk menggali sampai tuntas. Aku mencari nomor telepon Rendra yang telah kusimpan dan mencarinya di WhatsApp. Muncul foto profil seorang pria mengenakan kemeja putih dengan latar belakang laut. Wajahnya sedikit menunduk, tetapi aku bisa mengenalinya. Itu dia. Aku menatap foto itu lekat-lekat, merasakan nyeri di dada.
Ia terlihat cukup tampan dan tersenyum dengan percaya diri. Tipe pria yang tahu apa yang diinginkannya. Aku bisa mengerti mengapa Maya pernah mencintainya di masa lalu. Tetapi mengapa sekarang, setelah bertahun-tahun, setelah membangun keluarga dan bahkan memiliki anak, ia kembali ke jalan yang salah. Aku tidak menambahkannya sebagai teman dan hanya memeriksa apa yang bisa kulihat. Unggahan terbarunya adalah foto secangkir kopi di kafe yang sama persis dengan yang kulihat di pelacak lokasi Maya. Bersama foto itu, tertulis, "Hari ini seorang tamu istimewa datang berkunjung." Membaca itu, aku mengepalkan tanganku begitu erat hingga terasa sakit. Tamu istimewa. Siapa yang ia maksud? Jika itu Maya, maka semuanya sudah sangat jelas. Aku tidak mengatakan apapun kepada siapapun, bahkan kepada sahabatku Adi. Sekarang adalah waktunya untukku menyelesaikannya sendiri. Aku membuka kembali data lokasi di ponselku dan memutar kembali rekaman beberapa hari terakhir. Yang mengejutkan, itu bukan pertama kalinya Maya pergi ke kafe itu. Selama 3 minggu terakhir, ia telah mengunjunginya sebanyak 4 kali. Setiap kali, ia tinggal selama 1 atau 2 jam. Bukan di jam makan siang, melainkan di jam kerja. Itu berarti ia keluar kantor dengan suatu alasan, berbohong akan bertemu klien atau pergi ke bank. Tetapi sebenarnya, ia pergi untuk bertemu mantan kekasihnya. Semuanya terasa semakin jelas. Seperti kepingan puzzle kecil yang tersebar mulai menyatu, membentuk satu gambar mengerikan yang tidak ingin kulihat. Aku membuka ponsel dan diam-diam mengirim pesan kepada Adi. Tolong tarik data lokasi Rendra selama 3 minggu terakhir. Semakin detail semakin baik. Kalau ada alamatnya lebih bagus lagi. Adi membalas. Bung, sebenarnya ada apa? Aku khawatir. Aku tidak membalas. 3 jam kemudian, Adi mengirimkanku sebuah tabel statistik terperinci. Rendra berada di tempat yang sama, pada waktu yang sama, di hari yang sama saat Maya pergi ke kafe itu. Selain itu, ia juga sering mengunjungi sebuah hotel kecil di daerah lain. Hotel yang sama dengan yang tertera di struk dari koper dinas Maya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fakta yang berulang dan jelas. Sekarang, hanya tersisa 1 langkah terakhir untuk memastikan semuanya. Aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Tapi bukan dengan cara berteriak dan membalikkan meja. Aku ingin melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri sampai akhir. Aku ingin melihat apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan, dan mengakhiri semuanya di tempat itu juga. Aku mengamati alat pelacak selama seminggu penuh, tetapi tidak ada pergerakan yang aneh. Lalu, pada Jumat sore, sekitar pukul 4, sinyal Maya berhenti di kafe yang sudah kukenal itu. Aku segera mengemudikan mobil ke sana. Aku memarkir mobil agak jauh dari kafe dan menunggu. Dari tempatku, jendela kaca kafe terlihat jelas. 15 menit kemudian, Rendra muncul. Ia mengenakan kemeja putih, rambutnya disisir rapi, dan berjalan santai masuk ke kafe. Ia tersenyum dan mendekati meja di sudut dalam. Tempat Maya sudah duduk. Mereka berjabat tangan, dan Maya tersenyum. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi dari tatapan mata mereka saja aku sudah tahu. Ini bukan pertemuan bisnis, bukan pertemuan kebetulan, bukan juga sekadar sapaan biasa. Mereka bertemu seperti sepasang kekasih yang memulai kembali hubungan cinta mereka. Mereka saling merindukan dan tidak ingin berhenti. Aku mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengambil beberapa foto. Tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk dijadikan bukti jika diperlukan. Aku tidak masuk ke dalam. Aku tidak merusak pertemuan mereka. Aku hanya pergi dari sana dengan perasaan seorang suami yang baru saja menyaksikan istrinya bersama pria lain, dengan begitu mesra. Dalam perjalanan pulang, aku tidak ingat berapa banyak lampu merah yang kulanggar. Aku tidak mendengar suara klakson yang memekakan telinga. Di kepalaku, hanya wajah putriku yang terbayang. Wajahnya yang tersenyum saat memeluk ibunya. Suaranya yang berkata, "Ayah, keluarga kita benar-benar bahagia, ya."
Jantungku terasa hancur berkeping-keping. Bukan karena istriku berselingkuh, tetapi karena fakta bahwa mulai hari ini, putriku tidak akan lagi bisa hidup di dalam keluarga yang utuh. Setelah menyaksikan pertemuan Maya dan Rendra, aku tidak bisa tidur semalaman. Mereka tidak melakukan kontak fisik yang vulgar seperti berpelukan atau berciuman di tempat umum. Tetapi cara mereka membungkukkan badan untuk berbicara, dan terkadang tertawa bersama, tampak seperti sepasang kekasih yang jatuh cinta kembali dari awal. Semua pemandangan itu lebih menyakitkan daripada jika aku memergoki mereka di tempat tidur. Karena itu membuktikan satu hal, hubungan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga emosional. Perasaan yang belum selesai di masa lalu kini terhubung kembali. Seorang pria mungkin bisa memaafkan kesalahan sesaat istrinya, tetapi sulit untuk memaafkan fakta bahwa istrinya masih menyimpan cinta lamanya di dalam hati. Keesokan paginya, aku duduk di meja makan seperti biasa. Aku memakan telur mata sapi yang dibuatkan Maya dan mengawasinya menuangkan susu untuk Kirana. Dari luar, semuanya tampak damai. Tetapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kemunafikan ini bahkan untuk satu hari pun. Aku memutuskan untuk memasang kamera di rumah. Bukan karena butuh lebih banyak bukti. Aku ingin tahu sudah berapa lama ini berlangsung, dan apakah mereka cukup berani untuk menjadikan rumah ini sebagai tempat pertemuan mereka. Hari itu, aku membawa kamera super kecil seukuran ujung jari dan menyembunyikannya di belakang rak buku di ruang keluarga. Posisinya bisa melihat seluruh sofa dengan jelas. Satu lagi kupasang di atas lemari hias tinggi di ruang makan, agar bisa mengamati area pintu masuk dan dapur. Namun, selama 3 hari pertama, tidak ada yang istimewa. Maya berangkat kerja seperti biasa, menjemput anak, memasak makan malam, dan menonton TV bersama anak sebelum tidur. Aku mulai bingung. Apakah pertemuan di kafe itu yang terakhir? Apakah aku hanya terjerumus dalam delusi dan mencurigai istriku tanpa alasan? Tetapi pada hari keempat, saat aku menginap di sebuah motel 5 kilometer dari rumah dengan alasan dinas, semuanya berubah. Sore itu, aku menerima pesan dari Maya. Sayang, jangan lupa makan malam ya. Kirana menginap di rumah neneknya malam ini. Aku mau bersih-bersih rumah dulu. Aku tersenyum kecut. Bersih-bersih rumah sampai harus menitipkan anak? Aku menyalakan kamera dan menunggu. Sekitar pukul 8 malam, terdeteksi gerakan di pintu depan. Maya berdiri di sana, membuka kunci pintu dengan ponselnya. Dan seorang pria masuk ke dalam. Aku langsung mengenalinya. Rendra. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan. Tangannya membawa kantong berisi makanan. Maya tersenyum dan mempersilakannya masuk seolah menyambut tamu yang sudah akrab. Pemandangan itu hanya bisa kugambarkan dengan satu kata, pengkhianatan. Mereka duduk di sofa, dan Rendra mengeluarkan 2 kotak makanan dan 2 kaleng bir dari kantongnya. Maya mengambil gelas, menuangkan air, dan memutar musik lembut. Rumah tanpa anak dan suami, ruang keluarga begitu sunyi, dan dalam keheningan itu, setiap kata dan tindakan mereka terdengar semakin jelas. Mereka mengobrol, tertawa, lalu Rendra memegang tangan Maya. Aku melihat dengan jelas bahwa Maya tidak menolaknya. Ia menatapnya, ada sedikit keraguan di matanya, tetapi kemudian ia diam saja. Aku tidak ingin melihat lebih jauh. Aku menutup ponsel, tetapi tanganku masih gemetar, jantungku terasa sesak. Rumah ini, rumah yang kubangun dengan jerih payah masa mudaku. Rumah tempat putriku pertama kali memanggil ayah. Rumah yang kupercaya sebagai tempat perlindungan teraman bagi istri dan anakku, kini telah menjadi tempat pertemuan 2 pengkhianat. 30 menit kemudian, aku membuka ponsel lagi. Rendra bangkit dan pergi ke dapur bersama Maya. Mereka mencuci piring bersama seperti sepasang suami istri. Aku tertawa sinis. Akting yang luar biasa. Aku menunggu sampai kamera memberitahukan bahwa pintu kembali terbuka. Sekitar pukul 10 malam, Rendra pergi, dan Maya berdiri di depan pintu mengawasinya sampai benar-benar hilang, lalu masuk ke dalam. Aku melihat tatapan matanya melalui layar.
Itu bukan tatapan wanita yang telah melakukan kesalahan. Itu adalah tatapan wanita yang sedang jatuh cinta. Aku tidak pulang ke rumah malam itu. Aku terjaga semalaman di motel. Ratusan pertanyaan mengapa berputar di kepalaku. Mengapa ia membawanya ke rumah? Bagaimana ia bisa berbohong sejauh itu? Selama ini, apakah aku hanyalah bayangan dalam hidup Maya? Sosok yang mencari nafkah, mengantar jemput anak, dan menjadi latar belakang agar ia bisa bertemu kembali dengan cinta lamanya. Keesokan subuh, aku pulang sebelum Kirana bangun. Aku menyiapkan meja makan dan sarapan seperti biasa. Maya tampak sedikit terkejut melihatku. "Kamu tidak jadi ke Jakarta?" Aku menjawab singkat. Jadwalnya berubah. Ia tidak bertanya lebih jauh. Aku menatap lurus ke matanya. Aku ingin mencari sedikit saja rasa bersalah atau penyesalan. Tetapi yang kulihat hanyalah tatapan dingin dan kosong. Rasanya aku tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Aku memutuskan untuk menunggu 1 kali lagi, hanya untuk memastikan bahwa semua yang kulihat bukan ilusi, bahwa ini bukan kesalahan sesaat. Aku berharap Maya dan Rendra akan memberiku alasan paling pasti untuk mengakhiri pernikahan ini tanpa penyesalan. Dan 3 hari kemudian, aku kembali meninggalkan rumah. Kali ini aku meninggalkan sebuah catatan singkat. "Ada urusan mendadak. Tolong urus rumah ya." Aku menyalakan kamera dan menunggu. Dan semuanya terulang hampir persis sama. Maya menitipkan Kirana ke rumah neneknya. Dan 1 jam kemudian, Rendra muncul. Kali ini, ia bahkan membawa sebuket bunga kecil dan sebotol anggur. Mereka makan malam, minum anggur, tertawa, dan mengobrol. Dan aku melihat Maya menyandarkan kepalanya di bahu Rendra. Aku tidak melihat lebih jauh. Foto, video, rekaman lokasi, struk, pesan teks yang dipulihkan, semua data telah kukumpulkan. Aku mencetak semuanya dan menyatukannya dalam satu map. Sekarang adalah waktunya untuk menghadapi kenyataan. Tidak ada lagi alasan untuk menundanya. Butuh waktu hampir seminggu untuk mencetak semua bukti. Bukan karena datanya terlalu banyak. Aku butuh waktu untuk menenangkan hatiku. Setiap kali melihat foto Maya tertawa bersama Rendra, pesan teks vulgar yang mereka kirimkan, atau struk kontrasepsi darurat dengan nama istriku yang tercetak jelas, jantungku terasa seperti diiris-iris. Aku selalu menganggap diriku orang yang kuat. Aku percaya jika hal seperti ini terjadi, aku bisa menanganinya dengan tegas. Tapi sekarang aku sadar, hal yang paling menyakitkan bagi seseorang bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan kebohongan yang terus berlanjut dalam keheningan. Aku memasukkan semua dokumen ke dalam map, seperti sedang mempersiapkan rapat penting, dengan hati-hati. Puluhan skenario berputar di kepalaku. Menghadapinya secara langsung, menceraikannya diam-diam, atau bahkan memanggil Rendra dan mempermalukan mereka di depan semua orang. Tapi aku memilih cara yang berbeda. Aku ingin Maya tahu bahwa aku tidak gila atau dikuasai oleh kecemburuan buta. Aku ingin dia tahu bahwa aku tahu segalanya, dan aku ingin mendengar semuanya langsung dari mulutnya. Pagi itu, aku menunggu Maya pulang setelah mengantar Kirana ke sekolah. Lalu aku mulai beraksi. Aku meletakkan map itu di atas meja makan, di tempat ia biasa duduk setiap malam. Tanpa kata, tanpa tulisan apapun. Aku hanya menulis di selembar catatan kecil. "Baca semua ini, lalu temui aku di kamar." Kemudian aku naik ke kamar, menutup pintu, dan menunggu. Tepat lewat pukul 9 pagi, ku dengar suara kunci dari luar. Suara sepatu hak tinggi di lantai keramik. Suara tas diletakkan, lalu hening. Aku tahu Maya telah melihat map itu. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku merasakan tanganku gemetar halus dan berusaha keras menjaga ketenangan. 5 menit, 10 menit berlalu, tidak ada suara apapun. Akhirnya, ku dengar suara langkah kaki perlahan menaiki tangga. Maya masuk ke kamar sambil memegang map itu. Wajahnya pucat pasi, matanya bergetar, dan tenggorokannya tampak kering. Ia berdiri di sana, tidak bisa menatapku lurus.
Aku melontarkan satu kata, ringan tapi tajam. Jelaskan. Ia duduk di tepi tempat tidur, tapi tidak langsung menjawab. Ia menggigit bibirnya erat-erat dan dengan tangan gemetar membuka map itu. Isinya tidak perlu dilihat lagi, tapi mungkin ia ingin mencari secercah harapan untuk menyangkalnya. Tapi sia-sia. Stroke, pesan teks, foto, bahkan video mereka berdua di ruang keluarga semuanya begitu jelas hingga tidak bisa dibantah. Genggamannya melemah, dan map itu jatuh ke lantai. Dokumen-dokumen di dalamnya berserakan. Ia menangis. Bukan isak tangis biasa, melainkan tangisan tertahan seolah tercekik. Aku diam. Aku tidak lagi merasakan amarah. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Sekali saja. Mas Rendra. Ia membuka mulutnya dengan susah payah. Maafkan aku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku masih diam. Ia melanjutkan, aku dan Rendra pacaran waktu kuliah. Aku kira sudah berakhir saat dia pergi ke luar negeri. Tapi saat perjalanan dinas pertama, kami kebetulan bertemu lagi. Dan entah bagaimana, terjadilah begitu saja. Aku bertanya, apa kau pernah memikirkan keluarga ini? Putri kita? Maya menundukkan kepalanya dalam-dalam dan terisak. Aku memikirkannya. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya berniat bertemu sekali saja. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tertawa dingin. Sekali? Lalu bagaimana dengan kali-kali berikutnya? Kau bahkan membawa laki-laki itu ke rumah ini. Saat putrimu tidur di rumah neneknya, kau di sini makan malam dengannya, minum anggur, bersandar di bahunya. Kau kira aku buta? Maya terdiam. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan akan kehilangan aku, anaknya, semuanya. Tapi sayangnya, tidak ada penyesalan yang tulus di sana. Aku melanjutkan. Suaraku tercekat. Kau tahu tidak? Bagaimana rasanya seorang suami melihat istrinya memegang tangan pria lain di rumahnya sendiri? Kau tahu tidak betapa aku berusaha keras untuk tidak gila saat melihatmu tertawa bersamanya? Maya menundukkan kepalanya ke lantai. Aku bangkit dan keluar dari kamar. Aku tidak memukulnya, tidak memakinya, tidak berteriak. Aku hanya lelah. Terlalu lelah berpura-pura menjaga keluarga yang sudah membusuk dari dalam. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku duduk di bangku taman dekat rumah. Minum bir kalengan sambil memandangi orang-orang yang lalu lalang. Pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Anak-anak yang berlarian. Keluarga yang tertawa dan mengobrol. Di tengah semua pemandangan itu, aku merasa seperti orang asing. Aku bukan lagi suami yang bahagia. Bukan lagi ayah yang utuh. Aku hanyalah seorang pria yang dikhianati. Yang mati-matian berusaha menjaga ketenangan agar tidak melukai putri kecilnya. Sekitar pukul 9 malam, sebuah pesan masuk dari Maya. Kamu tidak pulang? Kirana menanyakan kenapa ayahnya belum pulang. Aku tidak membalas. Setelah menghabiskan bir kalengan ketiga, barulah aku bangkit dan berjalan pulang. Saat tiba di rumah, Kirana sudah tidur, dan Maya duduk sendirian di meja makan. Matanya bengkak. Ia melihatku dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi aku menggelengkan kepala. Aku tidak mau mendengar alasan lagi. Semuanya sudah cukup. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku berbaring di tempat tidur tapi tidak bisa tidur. Di kepalaku, wajah putriku, ekspresi ketakutan Maya saat memegang map itu, suaranya yang parau saat semuanya terungkap, terus berputar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Haruskah aku menceraikannya? Memaafkannya, diam demi anak, atau melepaskan semuanya? Keesokan paginya, aku berkata pada Maya, untuk sementara, pergilah dari rumah ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ia menangis dan memelukku. Sayang, tolong. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku melepaskan tangannya. Aku ingin sendiri.
Aku butuh waktu untuk memikirkan apakah aku bisa terus tinggal di rumah ini dengan orang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak ingat persis bagaimana ekspresi wajah Maya ketika aku memintanya untuk pergi. Mungkin karena saat itu aku tidak ingin menatapnya lurus. Bukan karena benci, tapi karena terlalu lelah. Aku merasa jika aku menatapnya lebih lama lagi, aku akan runtuh dan tidak bisa mempertahankan keputusan yang telah kupikirkan semalaman. Yang kuingat hanyalah ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya dan menangis, bahunya bergetar halus. Aku diam benar berbalik dan menutup pintu kamar. Isak tangisnya merembes melalui celah kayu dan ke dalam seluruh keheningan di rumah ini, yang mulai hari ini hanya akan dihuni olehku dan putriku. Aku tidak ingin menyakiti Kirana. Aku juga tidak ingin putriku menyaksikan perselisihan orang tuanya. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan anakku tumbuh di keluarga di mana ayahnya menyembunyikan luka dan ibunya diam-diam berselingkuh. Aku tidak mengatakan pada anakku bahwa ibunya tidak akan tinggal bersama kami lagi. Aku hanya berkata, ibu harus pergi untuk perjalanan dinas yang sangat lama. Selama itu, kita tinggal berdua ya. Oke? Kirana mengangguk polos dan melontarkan pertanyaan yang membuat hatiku berat. Kalau begitu, siapa yang akan mengikat rambutku di pagi hari? Aku memeluknya erat dan berbisik, ayah akan belajar. Jangan khawatir. 3 hari kemudian, Maya mengemasi barang-barangnya. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil sekitar 3 kilometer dari rumah. Aku tidak bertanya mengapa tidak pergi lebih jauh. Tapi aku tahu ia masih ingin berada di dekat anaknya. Sebelum pergi, Maya meninggalkan sepucuk surat di atas meja makan. Aku tidak langsung membukanya. Malam itu, setelah anakku tidur, barulah aku duduk dengan tenang dan membaca surat itu. Tulisannya selembut dulu, tapi isinya terasa seberat batu yang menekan dadaku. Mas Baskara, aku tahu tidak ada pembenaran apapun untuk apa yang telah kulakukan. Aku juga tahu bahwa pengkhianatan adalah hal yang tidak bisa kau maafkan. Aku hanya ingin kau tahu satu hal ini. Aku tidak sengaja ingin menghancurkan keluarga ini. Aku benar-benar salah. Emosiku mengalahkan logikaku. Kupikir aku bisa berhenti, tapi aku terlalu bodoh dan lemah. Mas Rendra hanyalah masa lalu, tapi akulah yang menyeretnya ke masa kini. Itu salahku. Aku tidak berharap kau memaafkanku sekarang. Aku hanya minta, izinkan aku bertemu dengan anakku. Walaupun hanya 10 menit sehari, tidak apa-apa. Aku tidak bisa hidup tanpa Kirana. Aku berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kalian berdua. Aku tidak akan pernah datang ke rumah tanpa izin. Aku hanya minta satu hal, beri aku kesempatan untuk hidup sebagai ibu Kirana. Aku melipat surat itu. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Di dalam surat itu ada penyesalan, atau setidaknya usaha untuk memperbaiki kesalahan. Tapi aku belum siap untuk memaafkan. Bayangan dirinya yang bersandar di bahu pria lain di rumah kami masih terngiang jelas di benakku. Setelah Maya pergi, kehidupanku dan Kirana berubah total. Aku harus bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengikat rambut anakku, mencuci dan membersihkan rumah, dan menemaninya mengerjakan PR. Ada hari di mana anakku demam dan aku terjaga semalaman. Ada hari di mana anakku tidak mau makan dan merengek hingga aku menangis karena merasa tak berdaya. Tapi aku menyadari satu hal. Betapa aku mencintai putriku, dan karena aku mencintainya, aku tidak bisa membiarkan luka antara aku dan Maya terus memengaruhinya. Seminggu kemudian, Maya muncul di depan gerbang TK saat jam pulang sekolah. Ia tidak masuk, hanya menunggu dari kejauhan. Begitu putriku berlari keluar, ia tersenyum dan melambaikan tangan seolah tidak terjadi apa-apa. Kirana berteriak, "Ibu!" dan berlari memeluknya. Aku mengamati pemandangan itu dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Aku tidak bisa melarang anakku bertemu ibunya. Bagaimanapun juga, Maya adalah ibu Kirana. Anak yang tumbuh tanpa ibu atau tiba-tiba terpisah dari ibunya akan mengalami kekurangan emosional. Aku tidak ingin Kirana menjadi anak seperti itu. Malam itu, sebuah pesan masuk dari Maya.
Terima kasih sudah mengizinkan aku bertemu anak kita. Aku akan menepati janjiku. Aku hanya akan menemuinya di jam sekolah dan tidak akan datang ke rumah. Aku tidak membalas. Tapi ia tahu itu adalah persetujuan diam-diam dariku. Perlahan, menjadi rutinitas bagi Maya untuk menjemput Kirana di jam sekolah. Ia akan makan bersama anak kami, bermain, dan tepat pukul 7 malam, ia akan mengantarkannya pulang. Setiap kali itu terjadi, aku merasa tatapan mata Kirana menjadi lebih cerah dan lebih bahagia. Hatiku pun perlahan mulai melunak. Bukan karena tindakan Maya yang menunjukkan penyesalan, tapi karena perubahannya terlihat nyata. Tidak ada lagi pakaian kantor yang rapi atau parfum mahal. Sebaliknya, ia hanya mengenakan kaos usang dan celana jeans. Melalui guru Kirana, aku mendengar bahwa Maya bekerja sebagai asisten dapur di kantin TK. Gajinya kecil, tapi itu adalah pekerjaan yang memungkinkannya berada lebih lama di dekat anaknya. Suatu sore saat menjemput anakku, Maya memberiku setumpuk dokumen. Aku bekerja paruh waktu di TK anak kita. Ini mungkin tidak cukup, tapi aku harus menerimanya. Aku melihat stempel jelas di dokumen itu dan mengangguk tanpa kata. Maya tidak pernah lagi membicarakan tentang meminta kembali ke rumah. Ia hanya berusaha menepati janjinya. Mungkin justru keheningan itulah yang membuatku berpikir kembali. Jika ia memohon dan merengek, aku akan lebih mudah marah dan lebih mudah memutuskan hubungan. Tapi ia tidak menginginkan posisi sebagai istri, melainkan hanya posisi sebagai ibu. Aku mulai merenungkan hari-hari yang telah berlalu. Pikiran untuk membalas dendam atau mempermalukannya tidak lagi muncul. Aku mendengar desas-desus bahwa Rendra, pihak ketiga itu, telah dipecat dari perusahaan karena masalah dengan beberapa karyawan wanita. Keluarganya juga hancur, dan istrinya membawa anak mereka kembali ke rumah orang tuanya. Dan Maya, ia telah kehilangan segalanya dan memulai kembali dari nol. Aku tidak yakin apakah aku masih mencintainya, tapi aku tahu aku tidak bisa membenci wanita itu. Bagaimanapun, ia adalah ibu dari anakku dan orang yang telah menghabiskan hampir separuh hidupku bersamanya. Kami telah melewati masa-masa tersulit bersama. Apakah satu kesalahan, satu penyimpangan, cukup kuat untuk menghapus semua tahun-tahun itu? Aku pernah berpikir bahwa seorang pria yang dikhianati akan memilih balas dendam untuk memulihkan harga diri dan kehormatannya. Tapi pada akhirnya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak mendatangi rumah Rendra dan mencengkeram kerah bajunya, tidak mengunggah foto mereka di media sosial untuk mempermalukannya, tidak menjelek-jelekannya kepada orang di sekitar. Bukan karena aku lemah atau tak berdaya. Aku hanya tidak ingin putriku tumbuh dalam cerita di mana ibunya dikutuk dan ayahnya dipenuhi dendam. Aku diam, dan terkadang, keheningan adalah tindakan paling tegas yang bisa kulakukan. Aku terus hidup bersama Kirana. Aku masih bekerja, memasak, dan menjemput anakku setiap hari. Memang tidak semewah saat Maya ada, tapi juga tidak terlalu buruk. Hanya saja, terkadang di malam hari saat Kirana sudah tidur lebih awal, ruang-ruang yang dulu dipenuhi oleh suara TV, suara sapu, dan aroma lezat dari dapur, kini telah berubah menjadi kepingan-kepingan keheningan yang menyesakan. Aku mulai merenungkan masa lalu. Bukan untuk menyesal, tapi untuk memahami mengapa semuanya menjadi seperti ini. Maya bukanlah wanita yang mudah jatuh hati. Saat pacaran, ia pernah dengan tegas menolak pengakuan cinta dari rekannya karena takut aku akan sedih. Ia pernah menangis karena satu kata acuh tak acuh dariku. Takut ia tidak bisa menjadi istri yang baik. Ia adalah orang yang merawatku semalaman saat aku demam di lokasi proyek, dan menempuh perjalanan jauh hanya untuk membawakanku semangkuk bubur. Lalu, mengapa wanita seperti itu membuang segalanya dan kembali pada mantan kekasihnya? Mungkin karena jarak. Mungkin karena kesepian, atau mungkin kebosanan dalam pernikahan membuatnya merasa seperti orang tak kasat mata di dalam rumah yang ia bangun sendiri. Dan mungkin ada kesalahanku juga. Aku yang mengira memberikan uang belanja yang cukup adalah segalanya.
Aku yang diam dengan alasan lelah saat pulang ke rumah dan tidak mendengarkan ceritanya. Aku tidak bermaksud membenarkan perselingkuhan Maya. Perselingkuhan adalah kesalahan yang jelas. Tapi sekarang, setelah amarahku mereda, aku tidak bisa tidak merenungkan peranku sendiri dalam keretakan ini. Suatu akhir pekan, aku membawa Kirana ke supermarket. Dan secara kebetulan, aku bertemu dengan Maya yang sedang bekerja di bagian buah. Ia mengenakan seragam. Kirana berteriak, "Ibu!" dan berlari memeluknya. Maya tampak bingung dan menatapku. Aku mengangguk sopan, seolah bertemu dengan seorang kenalan. Ia menundukkan kepala dan tidak berani menatap mataku lama. Lingkaran hitam di bawah matanya tebal, dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Penampilannya yang dulu penuh percaya diri telah hilang. Maya sekarang tampak kecil dan minder, seperti orang yang hidup di dunia di mana setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Hari itu, setelah pulang ke rumah, Kirana bertanya, "Ayah, kenapa ibu tidak tinggal di rumah kita lagi?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya memeluknya dan berkata pelan, "Ada beberapa hal yang sulit dijelaskan pada orang dewasa. Tapi ibu tetap sangat mencintai Kirana, kan?" Kirana terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku juga sayang ibu, tapi aku lebih sayang ayah. Sekarang masakan ayah lebih enak dari masakan ibu." Aku tertawa, tapi sudut hatiku terasa perih. Malam itu, aku mengambil ponsel dan mengetik sebuah pesan. "Kalau ada waktu akhir pekan ini, datanglah untuk makan malam bersama Kirana." Aku tidak langsung mengirimnya. Aku menatap tulisan itu lekat-lekat, lalu mematikan layar. Aku tidak tahu apakah hatiku melunak, atau undangan ini karena rasa kasihan, rasa bersalah pada anak, atau karena perasaan lama yang belum sepenuhnya mati di hatiku. Keesokan paginya, Maya menelepon lebih dulu. "Bisa kita bertemu sebentar?" Aku ragu sejenak, lalu setuju. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman, tempat kencan favorit kami saat pacaran. Maya sudah datang lebih dulu, masih dengan seragamnya, rambutnya diikat rapi, dan di tangannya ada sebuah amplop kecil. Begitu aku duduk, ia membuka amplop itu dan memberikanku setumpuk dokumen. "Surat cerai. Tanda tanganku sudah ada. Kalau kau mau, tinggal tanda tangan saja." Selesai. Aku melihat dokumen itu, jantungku terasa sesak. Benarkah semuanya akan berakhir? Maya melanjutkan, "Aku tidak memohon untuk dimaafkan atau diterima kembali. Aku hanya ingin, jika memungkinkan, tetap menjadi ibu yang layak untuk Kirana. Aku ingin datang ke acara kelulusannya, mengantarnya vaksinasi, dan hadir di pesta ulang tahunnya. Bukan sebagai orang yang mengintip dari luar gerbang." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku menatap mata Maya lekat-lekat. Tidak ada lagi tatapan menghindar atau kebohongan. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan permohonan yang tulus. Aku menghela napas, melipat dokumen itu, dan berkata, "Aku belum siap menandatanganinya. Belum siap juga untuk memaafkan. Tapi, teruslah temui anak kita. Hanya saja, jangan sampai kita terlihat canggung di depannya." Maya menangis. Ia mengangguk dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih banyak." Sejak hari itu, Maya datang ke rumah setiap akhir pekan. Ia tidak menginap. Ia hanya makan malam bersama anak kami, bermain, mencuci piring, dan merapikan rumah seperti tamu yang akrab, lalu pulang. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya mengamati. Dan perlahan, aku menyadari bahwa Maya benar-benar berubah. Ia bukan lagi wanita lemah atau istri yang berkhianat. Ia sedang berusaha memulai kembali dari awal, meskipun tidak ada yang memaksanya. Bukan untuk dimaafkan, melainkan agar putrinya tidak tumbuh dalam rasa bersalah. Aku tidak pernah berpikir akan melihat Maya mencuci piring di dapur ini lagi. Diam-diam, tanpa kata, seolah melakukan pekerjaan yang dulu dilakukannya sebagai istri, kini ia melakukannya dengan status sebagai orang yang telah pergi. Setiap minggu sore pukul 4, Maya datang tepat waktu.
Ia bermain dengan Kirana, membantunya mengerjakan PR, dan membuatkan beberapa makanan kesukaan anak kami. Dan setelah makan malam, ia diam-diam merapikan piring. Kami tidak lagi bertengkar atau saling menyalahkan, tapi juga tidak terlalu dekat. Semuanya seperti kesepakatan tak terucap demi perdamaian, demi anak, demi tidak ingin menghancurkan lebih jauh apa yang sudah retak. Tapi aku masih menjaga jarak. Terkadang aku ingin bertanya pada Maya di mana Rendra sekarang. Apakah mereka masih berhubungan? Tapi aku urungkan. Aku tidak ingin mengorek masa lalu lagi. Aku percaya, jika ia benar-benar masih berhubungan dengannya, aku akan tahu dengan cara apapun. Tapi yang kulihat sekarang adalah sosok seorang wanita yang bekerja shift pagi, sorenya menjemput anak, dan malamnya kembali ke kamar kosnya. Ini bukan mosep orang yang terus melakukan kesalahan. Maya sekarang hidup lebih sederhana. Ia lebih pendiam, tidak lagi menginginkan kosmetik atau barang mewah. Ia menabung dan membeli sebuah motor bekas, agar bisa mengantar anak dengan nyaman saat hujan. Ia memotong rambutnya pendek, mengenakan pakaian sederhana, dan setiap kali mata kami tak sengaja bertemu, ia selalu berusaha menghindari tatapanku. Aku tidak tahu apakah itu membuat hatiku lega atau justru lebih sedih. Kirana masih polos. Ia tidak banyak bertanya, tidak membedakan apakah ibunya ada di rumah atau tidak. Mungkin karena aku dan Maya dengan lihai menciptakan situasi agar anak kami tidak merasakan keretakan di antara orang tuanya. Bagi anak kami, setiap akhir pekan adalah hari yang menyenangkan di mana ayah dan ibunya ada bersama. Tapi aku tahu, anak-anak tidak sepolos yang kita kira. Suatu malam, anakku tiba-tiba bertanya, "Ayah, kenapa ibu tidak tidur di rumah kita?" Aku hanya tersenyum, mengelus kepalanya, dan berkata, "Ibu punya pekerjaan lain yang harus dilakukan." Tapi ibu tetap sayang Kirana, kan? Anakku mengangguk dan memelukku lebih erat. Pelukan itu terkadang terasa lebih hangat dan menenangkan daripada penghiburan manapun dari orang dewasa. Suatu hari, Maya bertanya apakah ia boleh membawa Kirana pergi piknik TK. Aku setuju. Itu adalah piknik pertama anak kami bersama ibunya setelah keluarga kami retak. Aku menyiapkan bekalnya dan memberikan berbagai macam pesan. Dan di dalam ranselnya, aku diam-diam menyelipkan sepucuk surat kecil. Kalau lelah, bersandarlah pada ibu. Kalau ibu menangis, pegang tangannya erat-erat. Ayah percaya putri ayah bisa melakukannya. Aku tidak tahu apakah anakku membaca surat itu atau tidak. Tapi saat pulang dari piknik, Kirana berlari dan memelukku erat sambil berkata, "Ayah, ibu menangis di hutan." Tapi aku menyanyikan lagu untuknya, dan dia langsung berhenti. Aku tersenyum dan mengelus kepalanya, tapi mataku terasa panas. Aku tahu luka di hati Maya belum sepenuhnya sembuh. Ia hanya sedang belajar untuk hidup bersama luka itu. Waktu terus berjalan seperti itu. 6 bulan sejak aku mengetahui kebenarannya. 6 bulan di mana aku gelisah di malam hari, merenungkan masa lalu, dan keheningan panjang menyelimuti dua orang yang pernah menjadi segalanya bagi satu sama lain. Aku tidak tahu apakah aku sedang dalam proses memaafkan atau hanya menunda perceraian. Tapi aku tahu aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi ingin menghukum atau menyalahkan siapapun. Hanya satu pertanyaan yang tersisa. Bisakah semuanya dimulai kembali? Suatu sore di akhir musim hujan, tiba-tiba turun hujan lebat. Aku pergi ke TK untuk menjemput anakku dan diberitahu oleh guru bahwa hari ini ibunya Kirana sudah menjemput lebih awal karena hujan. Aku mengangguk dan berjalan pulang di tengah hujan. Aku berniat menelepon Maya untuk mengingatkannya membawakan jas hujan untuk anak kami. Tapi saat sampai di dekat gerbang TK, aku melihat Maya berdiri basah kuyup sambil menggendong Kirana. Di tangannya hanya ada satu jas hujan tipis yang menutupi anak kami, sementara ia sendiri menggigil kedinginan di bawah hujan. Aku segera menghentikan mobil, berlari, dan menarik mereka berdua ke bawah emperan terdekat. Mata Maya memerah saat menatapku. Aku mengelap wajah anakku dan menatapnya. Saat itu, tidak ada yang bicara.
Hanya suara hujan deras yang mengguyur dan keheningan berat yang menyelimuti hati kami. Setelah itu, kami membawa anak kami pulang. Aku mempersilakan Maya masuk, dan setelah ragu sejenak, ia mengangguk. Aku mengeringkan rambut anakku dengan handuk, dan ia memasak bubur di dapur. Semuanya berjalan begitu alami, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah Kirana tidur, Maya duduk di ruang keluarga. Aku membuatkan 2 cangkir teh. Ia menyatukan kedua tangannya dan berkata pelan, "Maaf datang tiba-tiba. Aku hanya tidak ingin anak kita kehujanan." Aku mengangguk. Aku tahu. Kami duduk diam untuk beberapa saat. Lalu Maya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Cincin kawin yang kujual saat pindah ke kos, aku beli kembali. Aku tidak berani memakainya, hanya ingin mengembalikannya padamu. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin kawin kusam dengan namaku terukir di dalamnya. Tenggorokanku tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku pergi ke teras dan menatap lampu jalan yang bersinar temaram. Kota masih ramai, tapi hatiku tenang. Tidak ada lagi amarah atau penyesalan. Yang ada hanya rasa iba. Iba pada putri kecilku yang tidak tahu apa-apa. Iba pada wanita yang kehilangan keluarganya karena kelemahan sesaat. Dan iba pada diriku sendiri yang berhasil menjaga hati agar tidak membatu meski telah melewati badai. Aku pernah mendengar orang berkata, jika ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan, kita harus belajar untuk hidup bersamanya, seperti bekas luka. Awalnya sakit, dan terasa nyeri saat cuaca buruk, tapi suatu saat akan menjadi jejak diam di kulit. Tidak hilang, tidak sakit, tapi juga tidak menghancurkan kita. Hidupku setelah sore yang hujan itu seolah ada seseorang yang sedikit mengubah arahnya. Semuanya masih sama. Aku masih mengantar anakku. Maya masih datang di akhir pekan untuk makan, lalu pulang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Perubahan yang sangat kecil, sunyi, tapi nyata. Yaitu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menatap Maya tanpa gelombang ingatan masa lalu yang menerjangku. Aku hanya melihat seorang wanita yang, meski mungkin terlambat, sedang berusaha membangun kembali hidupnya. Kirana pun seolah merasakannya. Ia menjadi lebih cerewet setiap kali ibunya datang. Makan malam bertiga menjadi lebih santai. Dan tawa anak kami seolah menjadi perekat yang menambal retakan tak kasat mata antara aku dan Maya. Tapi tetap saja, tidak ada yang menyinggung masa lalu. Semuanya seperti noda tinta hitam yang sudah kering. Semua orang melihatnya, tapi tidak ada yang berusaha menghapusnya. Suatu malam setelah makan malam, Maya mencuci piring, dan aku sedang menonton video acara TK bersama Kirana. Maya membawakan segelas air dan duduk di seberangku. Ia berkata pelan, "Hari ini aku resmi dikontrak di TK. Gajiku sedikit di atas 2 juta sebulan. Sedikit, tapi lebih baik dari sebelumnya." Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, aku melihat secercah kebahagiaan kecil di mata Maya. Aku senang bukan karena ia punya pekerjaan tetap, tapi karena ia telah keluar dari bayang-bayang masa lalu di mana ia hidup bergantung pada seseorang. Aku diam-diam mengamati Maya bermain dengan anak kami. Lalu tiba-tiba bertanya, "Rendra, apa dia masih menghubungimu?" Maya mengangkat kepalanya. Ia tidak menghindar atau berpaling. "Tidak. Sejak hari kau melihat kami di kafe, aku sudah benar-benar mengakhirinya." Dia sempat mengirim pesan dan menelepon, tapi tidak kuangkat. Lalu aku ganti nomor. Aku tahu aku tidak bisa melanjutkannya, dan aku juga tidak mau. Aku salah. Dan aku sudah menanggung akibatnya. Aku diam. Itu adalah jawaban yang tidak kuharapkan, tapi harus kudengar. Saat itu, aku tidak lagi ragu. Waktu terus berjalan. Suatu hari sepulang kerja, aku menerima telepon dari TK. Ibu Maya pingsan saat menyiapkan makanan ringan untuk anak-anak. Sekarang ada di puskesmas terdekat. Aku segera berlari ke sana. Maya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat,
dan ada bekas luka bakar ringan di tangannya. Perawat bilang itu karena tekanan darah rendah dan kurang tidur. Ia bercerita bahwa semalam Maya begadang membuat kue tradisional untuk acara anak-anak. Aku menatap Maya yang terbaring dengan wajah kurus dan kuyu. Hatiku terasa sakit. Ia telah banyak berubah. Dari wanita yang memimpikan perjalanan dinas mewah dan pesta, kini menjadi orang yang membuat kue semalaman demi mendapatkan pengakuan saat bekerja di dapur TK. Malam itu, aku membawa Maya pulang ke rumah kami. Tanpa banyak berpikir, hanya karena ia terlihat tidak punya kekuatan untuk merawat dirinya sendiri. Kirana melompat kegirangan melihat ibunya datang. Aku berbohong pada anakku. Ibu kelelahan, jadi malam ini menginap di sini ya. Anakku mengangguk tanpa curiga. Ia hanya senang karena bisa tidur memeluk ibunya setelah sekian lama. Malam itu, aku tidur di sofa. Rumah sunyi, hanya suara angin samar dan cahaya lampu dari koridor yang menerangi ruang keluarga. Aku tidak bisa tidur, tenggelam dalam ribuan pikiran. Sesuatu mendorongku semakin dekat pada Maya. Bukan cinta yang membara seperti dulu, tapi perasaan yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih berat. Seperti perasaan saat melihat kembali kepingan yang pecah dan menyadari bahwa itu pernah menjadi bagian penting dari dirimu. Tidak sempurna, tapi sangat berharga. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal. Ia memasak bubur, membuat teh, merapikan rumah, lalu berkata akan pulang. Sebelum pergi, ia meninggalkan selembar catatan kecil. Aku tahu aku tidak pantas kembali, tapi jika suatu saat hatimu mengizinkan, aku ingin memulai kembali, bukan sebagai istrimu, tapi sebagai pendamping hidupmu. Aku melipat catatan itu dan menyimpannya di laci, bukan untuk menghindarinya. Aku tahu aku akan membacanya kembali saat waktu yang tepat tiba. Aku tidak tahu berapa banyak pria dalam situasiku yang akan memilih untuk memaafkan. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu cinta dan terlalu dalam terluka. Memaafkan bukan sekadar mengangguk atau mengucapkan satu kata. Memaafkan adalah keberanian untuk membuka kembali pintu yang telah tertutup rapat karena rasa sakit, dan menanggung risiko hatimu akan kembali melemah. Aku pikir aku tidak akan bisa melakukannya. Tapi waktu seperti sungai yang tenang, telah membersihkan noda darah yang ditinggalkan oleh amarah. Hanya bekas lukanya yang tersisa. Dan ketika tanganku menyentuh bekas luka itu, aku tidak lagi merasakan sakit. Aku hanya merasa, sekarang adalah waktunya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Hari ini adalah ulang tahun Kirana. Anakku merengek ingin mengadakan pesta di rumah. Mengundang teman-teman sekelasnya, mengenakan gaun putri, dan ingin ayah serta ibunya menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama. Saat aku bertanya, bagaimana kalau ibu sibuk? Anakku membelalakan matanya dan berkata, tidak apa-apa. Kita tunggu ibu selesai kerja, baru tiup lilin. Aku tertawa, tapi hatiku terenyuh. Aku menelepon Maya dan berkata singkat, Sabtu datang lebih awal. Kirana menunggu. Sore itu, Maya datang lebih awal dari perkiraan. Ia mengenakan gaun sederhana, rambutnya diikat rapi, dan membawa sebuah kotak kue buatannya sendiri. Kirana tersenyum cerah melihat ibunya dan langsung memeluknya. Aku sibuk menyiapkan makanan dan meniup balon. Semuanya terasa begitu alami, seolah perpisahan itu tidak pernah ada. Saat teman-teman Kirana semua datang, rumah dipenuhi oleh tawa, musik, dan sorak-sorai. Aku berdiri di sudut dapur dan memandangi Maya yang duduk di antara anak-anak, memakaikan mahkota pada putri kami. Tatapan matanya begitu lembut. Aku merasa pemandangan itu anehnya begitu akrab, seolah tidak pernah hilang. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah berantakan oleh balon dan remah-remah kue, Kirana tertidur pulas di pangkuan ibunya. Aku duduk di seberang Maya, memegang cangkir teh yang sudah dingin, dan berkata pelan, anak kita senang sekali hari ini. Mungkin ini akan jadi ulang tahun yang paling berkesan seumur hidupnya. Maya mengangguk dan menjawab pelan. Terima kasih sudah mengizinkanku ada di sini.
Aku tidak lagi menghindar dan menatap matanya. Bukan aku yang mengizinkanmu ada di sini. Aku yang berharap kau mau ada di sini. Suasana menjadi hening. Keheningan yang panjang. Akhirnya, Maya mengangkat kepalanya. Matanya basah. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk duduk di sini lagi. Aku menarik napas panjang dan berkata perlahan, aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi aku juga tidak ingin putriku tumbuh dengan ingatan yang terputus tentang ibunya. Selama 6 bulan terakhir, aku melihat kau benar-benar berubah. Kau tidak lari atau menyangkal. Kau bertanggung jawab dan berusaha, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Maya terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala dan memegang erat tangan putrinya yang tertidur di pangkuannya. Keesokan paginya, aku bangun dan masuk ke kamar. Aku membuka laci dan mengeluarkan kotak kecil yang pernah diberikan Maya. Di dalamnya ada cincin kawin yang kusam. Aku keluar dan meletakkan kotak itu di atas meja. Aku tidak tahu kita bisa mulai lagi dari mana. Tapi kalau kau siap, tetaplah di sini. Maya gemetar seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, melihat cincinnya, lalu menatapku. Benarkah? Aku tidak ingin menyakitimu lagi. Aku mengangguk dan tersenyum ringan. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan. Tapi kalau kita tidak mencoba lagi, kita akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Malam itu, Maya tidak kembali ke kosnya. Untuk pertama kalinya setelah 6 bulan berpisah, ia tidur di rumah. Tidak ada dari kami yang mengharapkan keajaiban. Kami tidak berpikir satu pelukan bisa menghapus segalanya. Tapi kami berdua tahu, kami sedang memulai kembali. Bukan dari tempat kami berhenti, tapi dari tempat yang baru, dari tempat di mana kami berdua pernah jatuh dan tersesat, kini kami belajar untuk berjalan kembali bersama. Seminggu kemudian, aku membawa Maya ke rumah orang tuaku. Ibuku menahan air mata saat melihat menantunya masuk ke dalam rumah. Tanpa kata, ia hanya menggenggam erat tangan Maya. Ayahku yang sedang duduk di ruang tamu, hanya mengangguk pelan saat aku berkata, kami akan mencoba memulai kembali. Tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang mengucapkan kata-kata berat. Pada akhirnya, semua orang menginginkan yang terbaik untuk anak kecil yang berlarian di halaman sambil berteriak memanggil kakek dan neneknya. Maya berhenti dari pekerjaannya di TK. Ia bilang ingin belajar kembali akuntansi dan masuk ke perusahaan kecil di dekat rumah. Aku mendukungnya. Kau tidak perlu berusaha membuktikan apapun padaku. Cukup hiduplah dengan tulus seperti sekarang dan jaga keluarga ini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memelukku. Air mata itu tidak lagi terasa pahit. Yang tersisa hanyalah kelegaan. Sekarang, setiap sore saat aku pulang, tawa Kirana menggema di ruang keluarga. Dari dapur yang akrab, tercium aroma makan malam. Maya berdiri di sana, menatapku dan tersenyum. Tanpa riasan, tanpa pakaian mewah, hanya penampilan seorang istri biasa. Tapi kali ini, aku mengerti dengan lebih jelas dari sebelumnya. Kebahagiaan bukan terletak pada kesempurnaan, melainkan pada pilihan untuk saling berhadapan, tetap bergandengan tangan, dan melangkah maju bersama bahkan setelah badai berlalu. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi jika aku hanya terpaku pada masa lalu dan tidak membuka hati, yang paling terluka bukanlah aku atau Maya, melainkan putriku. Anak lugu yang dengan pelukan kecilnya, dengan pertanyaan polosnya, dengan matanya yang berbinar setiap kali melihat ayah dan ibunya berdiri bersama, telah mengajariku cara memaafkan. Jika ada seseorang yang mengalami hal yang sama sepertiku, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Tidak ada keputusan yang mudah. Tapi jika orang yang pernah kau cintai benar-benar menyesal, berusaha memperbaiki kesalahannya, dan kau masih memiliki cukup kelapangan hati untuk mempercayai perubahan itu, berilah kesempatan sekali lagi untuknya dan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk menghapus masa lalu,
melainkan untuk menulis kembali masa depan dengan pemahaman yang lebih dalam dan cinta yang lebih dewasa. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Perjalanan dalam cerita ini mungkin tidak sempurna, tetapi ini adalah cerminan yang sangat nyata dari kehidupan kita yang penuh dengan luka, pengkhianatan, dan rasa sakit, tetapi juga cinta, pertumbuhan, dan pengampunan. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, mohon berikan suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini. Dukungan Anda akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menciptakan kisah-kisah kehidupan yang mengharukan. Sekali lagi, terima kasih tulus, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.